Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari yang cerah ini, BC Mangraos kedatangan narasumber yang luar biasa, istimewa sekali. Siapa dia? Kita sambut Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Bapak Askolani. Selamat pagi Pak Askolani. Selamat pagi Mas. Sangat membahagiakan sekali Pak bisa ketemu Pak Askolani. Teman-teman semua yang hadir, yang memantau podcast ini. Ya, benar-benar di luar dugaan kami Pak Askolani berkenan untuk hadir di podcast kami yang bernama BC Mangraos ini Pak. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Jadi bagaimana kabarnya Pak Askolani? Alhamdulillah sehat. Kemarin kita sempat mantau fasilitas kita di Mandalika untuk bisa mensupport MotoGP 18-20 Maret ya. Iya. Sehingga kita memastikan untuk pemeriksaan barang-barang oleh Bea dan Cukai bisa siap dari tempatnya, siap dari panitianya, dan siap dari petugas kita yang akan mendukung pelaksanaan MotoGP 18-20 Maret 2022. Setelah dari kunjungan di Mandalika, Pak Askolani, kesan apa yang ditangkap oleh Bapak terkait dengan kesiapan petugas kita di lapangan, Pak? Kalau saya diskusi dan tentunya bangun Mandalika ini kan sudah juga saya ikutin sebelumnya. Jadi pertama kali saya melihat langsung di tempat eventnya. Pertama masif dilakukan pembangunan dan finishing ya, baik di dalam maupun di luar stadion tempat untuk perlombaan. Dan tampaknya cukup masif, sebagian sudah dan sebagian ini. Dan tentunya kita dari Kementerian Keuangan bukan hanya BC mensupport banyak untuk Mandalika ini. Kita tahu untuk Mandalika ini kita dukung dari Kementerian Keuangan PMN-nya, penyertaan modal negara yang diberikan dari APBN yang khusus langsung ke ITDC. Nilainya bisa sampai 1T, sehingga kemudian kenapa bisa fisiknya bisa kita wujudkan. Dan yang kedua tentunya kita tahu Mandalika itu menjadi satu kawasan ekonomi khusus, KEK, yang kemudian dari penetapan KEK-nya yang ditetapkan oleh Kanwil BC Bali dan Nusa Tenggara, maka kawasan Mandalika itu mendapatkan fasilitas khusus pembebasan dari kepabeanan dan perpajakan dalam rangka impor, sehingga itu juga membantu meringankan pembangunan sehingga bisa lebih cepat. Nah, yang ketiga dari sisi event, kita dari Bea dan Cukai mempunyai peran yang juga sama signifikannya, pentingnya, sama dengan kita kemarin mendukung untuk penyelenggaraan G20 yang sudah berjalan dan masih akan terus berjalan sampai Oktober nanti, di mana khusus untuk yang Mandalika ini kita tahu peran kita ada dua. Kita melakukan dukungan untuk pemasukan orang. Jadi semua fasilitas kepabeanan untuk bisa mendukung kru, kemudian juga inti daripada peserta event ini bisa kita support, baik itu yang ada di Pelabuhan Bandara Suta, Bandara Ngurah Rai, atau yang langsung datang ke Mataram, direct flight. Dan kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah barang. Pemasukan barang yang dikirim dari Suta, dari Tanjung Priok, dari Tanjung Perak, even langsung ke sini, itu semua diperiksa dan kita berikan kemudahan dari teman-teman Bea dan Cukai. Itu yang kita lakukan, yang kemudian terus kita koordinasikan untuk mulai dari awal event MotoGP ini yang tahun yang lalu sampai dengan saat ini yang kita terus perkuat. Dan yang ketiga tentunya pemeriksaan barang di tempat, di Mandalikanya. Itu yang kemudian alhamdulillah dari pengalaman yang lalu sekarang fasilitasnya sudah semakin baik, tempat pemeriksaannya sudah khusus, sehingga kemudian kita bisa melaksanakan tugas dengan clean, terbatas, limited, bahwa yang bisa melakukan itu hanya panitia yang ditunjuk, kemudian dari pemilik kendaraan, dan juga petugas Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan. Ini yang kemarin kami yakinkan tempat pemeriksaan itu sudah dibuat khusus, yang sebelumnya masih
pakai tenda. Ya. Itu mungkin yang tentunya. Dan dari jumlah teman-teman bea cukai yang mendukung itu, dari awal sudah kita antisipasi. Kalau kemudian teman-teman di KPBC Mataram ini tidak cukup, kita akan tugaskan dari kantor BC yang lain untuk mensupport itu. Dan alhamdulillah di pra-event kemarin, kita sudah support beberapa pegawai dari Kanwil BC Bali dan Pasar. Dan kemudian untuk yang event 18-20, kemungkinan kita akan lebih banyak lagi. Tugaskan pegawai dari luar Mataram untuk bantu di sini, sehingga tidak ada hambatan dari kekurangan SDM yang di lapangan. Terima kasih banyak Pak Askolani, ini sebuah dukungan bagi Bea Cukai Mataram untuk bisa menjalankan tugasnya lebih baik dan pada akhirnya akan memberikan citra positif pada Bea Cukai Indonesia pada umumnya, Pak. Dan juga semua, bukan hanya Bea Cukai kita, Kementerian Keuangan, dan juga pemerintah Indonesia. Betul. Yang bisa menyelenggarakan event internasional. Luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan sukses dan lancar. Amin, Pak. Karena event ini adalah terakhir kali diadakan MotoGP ini 25 tahun yang lalu, Pak. Oke. Itu sangat luar biasa. Surprise ya. Surprise, Pak. Dan saya pun datang di sini pada saat sirkuit ini masih belum jadi. Iya, betul. Dalam kurun waktu sekitar 8 bulan sudah seperti itu. Iya, Pak. hebat. Hebat. Memang benar-benar pemerintah Indonesia niat, Pak, untuk menjalankan ini semua. Event kepala Kanwil BC pun dari Denpasar, dia tiap kali kunjungan semakin tambah progres. Ya, bahwa sekarang udah ada tempat khusus untuk awak gitu ya, krunya, kemudian stadionnya, untuk tempat seatnya sudah semakin ini bagus, infrastruktur di depannya sudah semakin dibenahin, jalannya gitu. Semakin terlihat jelas bahwa itu adalah sirkuit internasional, Pak. Ya, mudah-mudahan. Seperti itu, semoga. Lalu Pak Askolani, tadi kan Bapak di sini berkenan untuk meresmikan 2 kantor Bea Cukai, Pak. Ya. Kantor Bea Cukai Mataram dan kantor Bea Cukai Sumbawa. Ya. Mungkin Bapak ada sedikit pesan untuk kami para pegawai di Mataram dan Sumbawa, atau mungkin di Kanwil Bea Cukai Bali dan Nusa Tenggara ini, sedikit penyemangat lah untuk kami mungkin, Pak. Ya, alhamdulillah pasca gempa ya, alhamdulillah kita bisa renovasi di KPBC Mataram dan juga KPBC Sumbawa pada hari ini. Dan tentunya kalau kita melihat untuk fasilitas setelah dibangun yang baru ini, termasuk pendukungnya ada rumah dinas, kemudian fasilitas olahraganya dan lain-lain, ini di kota Semarang di kota Mataram yang sudah sangat sekarang hidup, itu saya bandingkan ini salah satu nikmat syukur yang harus diterima oleh rekan-rekan yang bertugas di sini ya. Sangat baik dan sangat menantang, kemudian juga aktivitasnya juga live, dinamis gitu ya, sehingga ini harusnya menjadi penguat daripada teman-teman semua di BC di Mataram, BC di Sumbawa untuk memberikan kinerja yang lebih baik dan lebih optimal lagi pada waktu-waktu ke depan. Dan tentunya kantor ini juga menjadi tempat kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, pelaku usaha, mereka bisa mendapatkan manfaatnya, dan itu tentunya memang menjadi tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita. Itu mungkin catatan kita. Terima kasih, Pak. Dan dalam catatan saya nih, Pak Askolani ini adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ke-21, Pak. Alhamdulillah. Dalam sepanjang sejarah Bea Cukai di Indonesia. Alhamdulillah. Dan sangat membahagiakan Bapak sekali lagi bisa datang di sini. Ya. Pak Askolani, mohon maaf, ini kali keberapa Pak Bapak datang ke Pulau Lombok, Mataram ini, Pak? Saya mungkin sudah sekitar 4 kali ke sini. Saya 4 kali. Saya ke sini sudah pernah 2 kali saya keliling Pulau Lombok ini, mengelilingi satu pulau ini. Saya bisa melihat ada hutan yang ada kerannya, kemudian juga pas musim durian di jalan itu banyak buah durian. Dan salah satunya saya kesini adalah memantau pasca gempa NTB yang lalu, di mana kemudian saya memberikan dukungan untuk pendanaan PU, kemudian pendanaan kepada BNPB membangun fasilitas
pendukung untuk pasca gempa. Jadi saya melihat langsung pelaksanaan dan memastikan bisa mensupport pendanaan dengan baik dan mencukupi. Kalau kapasitas sebagai Dirjen Anggaran Anggaran, waktu itu, Pak. dan juga saya pernah juga dalam event khusus pernah saya juga meeting di Senggigi juga pernah saya lakukan. Jadi sudah cukup ini. Sudah cukup mengenal ya Pak Cukup ya? mengenal Lombok. Oke, Pak Askolani, saya rasa ini singkat, Oke. jelas, padat, dan berkesan buat kami di sini, Pak. Oke. Terima kasih telah hadir di BC Mang Raos edisi yang sangat spesial ini. Terima kasih. Dan saya doakan Pak Askolani selalu sehat. Ya, sama-sama. Selamat. Kita semua selalu sehat, sukses, dan survive menghadapi pandemi. Ya, termasuk keluarga kita, dan kita doakan untuk kesembuhan dan kesehatan. Betul. Kalau ada yang terdampak. Betul. Oke, terima kasih Pak Askolani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dan salam sehat.